Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudi Wibisono dari Fakultas Teknik, Program Studi D3 Teknik Mesin dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada pertemuan kali ini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Analisis Pengukuran Roda Gigi dan Uli Sekrup pada Proses Metrologi Industri dari mata kuliah Metrologi Industri dan dosen pengampu Pak Arifin STMT. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada Afif Al-Husain, yang kedua Muhammad Mudi Wibisono dengan saya sendiri, yang ketiga ada Adelio Adrina Raya, yang keempat ada Bilal Akbar Abiza. Lanjut, saya awali dengan latar belakang dalam industri manufaktur modern. Tuntunan terhadap kualitas, efisiensi, dan ketepatan dimensi suatu produk semakin meningkat. Setiap komponen mesin yang diproduksi secara massal harus memenuhi standar toleransi yang sangat ketat agar dapat berfungsi dengan baik ketika dirakit dengan komponen lainnya. Ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi dalam bidang industri ini disebut dengan metrologi industri. Dua komponen mekanis yang paling sering dijumpai dan memiliki peran kritikal dalam sistem transmisi serta penyambungan mesin adalah roda gigi dan uli sekrup. Roda gigi berfungsi sebagai pengubah daya, kecepatan putar, dan arah torsi dari satu poros ke poros lainnya. Uli sekrup berfungsi sebagai elemen pengikat fastener atau pengubah gerakan rotasi bergerak secara kontinu. Deviasi atau kesalahan dimensi sekecil mikron dapat menyebabkan masalah fatal. Kesalahan pada roda gigi dapat menimbulkan getaran berlebih, noise, keausan dini, hingga kemacetan total, jamming. Sementara itu, kesalahan dimensi pada uli sekrup dapat mengakibatkan kendornya sambungan akibat getaran atau bahkan kegagalan geser yang membayangkan keselamatan kerja. Oleh karena itu, pemahaman mendalam ini mengenai teknik pengukuran geometris. Kenalkan, nama saya Bilal Akbar Abiza dengan nomor NPM 25.045. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi terkait prinsip dasar metrologi industri. Metrologi industri melibatkan proses membandingkan suatu besaran fisik, dimensi benang kerja dengan satuan standar yang telah disepakati. Secara garis besar, metode pengukuran dibagi menjadi dua. 1. Pengukuran langsung. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala instrumen yang digunakan. Misalnya mengukur diameter luar poros menggunakan mikrometer. Lalu yang kedua, pengukuran tidak langsung, menggunakan alat ukur bantu atau pembanding untuk mendapatkan nilai dimensi yang kemudian dicocokkan dengan standar referensi seperti gauge block. Dalam metrologi berlaku prinsip traceability, ketelusuran, yang berarti hasil pengukuran harus dapat dikaitkan dengan standar referensi yang lebih tinggi hingga mencapai standar internasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus. Selanjutnya ada teori geometri roda gigi. Roda gigi memiliki profil geometris yang kompleks, biasanya berbentuk involut untuk memastikan penyaluran daya berjalan halus. Parameter kritis yang wajib diukur antara lain yaitu diameter luar, lingkaran yang membatasi kepala gigi. Parameter ini menentukan batasan fisik ruang pasang roda gigi. Selanjutnya ada pitch diameter, lingkaran khayal yang menjadi dasar teoretis terjadinya kontak atau meshing antar dua roda gigi yang berpasangan. Selanjutnya ada ketebalan gigi, jarak tebal profil gigi yang diukur pada lingkaran pitch. Ketebalan yang tidak sesuai akan memicu terjadinya backlash atau celah longgar antar gigi. Selanjutnya ada jarak pitch, jarak dari satu titik di sebuah gigi ke titik yang setara di gigi berikutnya, diukur sepanjang lingkaran pitch. Selanjutnya ada teori geometri uli sekrup.
Ulir skrup dibentuk oleh alur heliks yang melilit pada permukaan silinder. Karakteristik utama yang menentukan kecocokan interchangeability antara baut dan mur meliputi yaitu diameter mayor, diameter besar pada ulir alur puncak ulir atau ulir dalam dasar alir. Selanjutnya diameter minor, diameter terkecil pada bagian dasar alir luar atau puncak ulir dalam. Selanjutnya ada pitch, jarak aksial antara satu puncak ulir ke puncak ulir berikutnya yang sejajar. Pada standar metrik, pitch dinyatakan dalam satuan milimeter. Selanjutnya ada sudut ulir, sudut yang dibentuk oleh sisi ulir kedekatan. Standar ISO metrik memiliki sudut ulir besar 60 derajat, sedangkan standar Whitworth sebesar 55 derajat. Izin melanjutkan penjelasan. Perkenalkan, nama saya Adelio Adrina Radia dengan nomor NPM 24001. Berikutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan kajian meteorologi ini berbasis studi literatur klasik dan eksperimental dengan 4 tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama ada identifikasi topik dan standar referensi. Ini menentukan batasan parameter benda kerja seperti rendah gigi dan ulir metrik mengacu pada standar ISO. Dan yang kedua ada pengumpulan data literatur, yaitu mengkaji manual penggunaan alat ukur presisi tinggi serta jumlah ilmiah mengenai akurasi. Dan yang ketiga ada analisis instrumen ukur. Yang pertama, memetakan kesesuaian alat ukur terhadap objek, dan yang kedua ada vernier caliper atau jangka sorong digunakan untuk dimensi umum, dan yang ketiga ada screw pitch atau mal ulir untuk identifikasi cepat bentuk profil, dan yang keempat ada gear gauge caliper untuk mengukur ketebalan koral atau chordal thickness. Dan yang terakhir ada mikrometer luar untuk diameter mayor ulir secara absolut. Dan yang keempat ada sintetis laporan, yaitu mengolah data hasil komparasi alat ukur, merumuskan potensi kesalahan pembacaan, dan menarik kesimpulan matematis serta praktis. Berikutnya hasil pembahasan dan analisis. Analisis hasil pengukuran roda gigi. Yang pertama, data fisik, diameter luar 50 mm, pitch diameter 45 mm, ketebal gigi 4 mm, jarak pitch 5 mm. Yang kedua, analisis kritis, yaitu ketebalan gigi yang konsisten sebesar 4 mm, menunjukkan hasil gear hopping yang presisi. Variasi 0,05 mm mengindikasikan adanya keausan pisau mesin atau kesalahan pencekaman atau eccentricity. Berikutnya, hasil analisis pengukuran ulir skrup. Data fisik, spesifikasi baut M10 x 1,5, diameter mayor 10 mm, minor 8,5 mm, pitch 1,5 mm, sudut ulir 60 derajat standar ISO. Kedua, analisis kritis. Selisih diameter mayor dan minor 1,5 mm menentukan kedalaman ulir yang pas. Hal ini krusial agar kontak geser dengan mur merata dan mencegah ulir dol atau aus saat dikencangkan. Perkenalkan, nama saya Afif Al-Husain dengan NPM 25.043. Selanjutnya ada analisis potensi kesalahan. Sistematis, konsisten akibat alat, misal zero error, pencegah lewat kalibrasi rutin dengan block gauge. Yang kedua ada acak, fluktuatif akibat lingkungan, misal perubahan suhu, pemuaian, dan getaran di sekitar meja ukur. Yang ketiga ada manusia, kelalaian operator seperti kesalahan paralaks, sudut pandang membaca skala, dan variasi tekanan tangan saat mengukur. Kesimpulannya, urgensi presisi, pengukuran geometris yang mendalam dan akurat pada roda gigi serta ulir skrup.
merupakan prosedur wajib dalam kontrol kualitas manufaktur. Hal ini krusial demi menjamin interoperabilitas komponen dan meminimalkan kerugian mekanis seperti getaran dan kehausan dini. Kesesuaian instrumen. Setiap parameter membutuhkan instrumen spesifik untuk hasil optimal, sementara jangka sorong efektif untuk dimensi makro. Instrumen khusus seperti gear, tool, kaliper, dan mikrometer multrak diperlukan untuk mengamankan data ketebalan gigi dan diameter ulir dengan tingkat ketelitian tinggi. Mitigasi kesalahan. Untuk menghasilkan data pengukuran yang valid, industri manufaktur harus menekan resiko kesalahan sistematik dan manusia melalui standarisasi prosedur operasi atau SOP, pelatihan ketat bagi operator mekanik, serta pelaksanaan kalibrasi alat ukur secara berkala. Terima kasih.